Salam Bapak Ibu, Saudara dan Saudari, sahabat-sahabat garam dunia yang terkasih. Hari ini kita merayakan pesta tubuh dan darah Kristus, atau juga dinamakan pesta Corpus Christi. Di dalam perayaan suci hari ini, Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus, kita diingatkan kembali akan Ekaristi Kudus, yang adalah puncak dan pusat dari hidup iman kekatolikan kita. Ekaristi adalah kekasan dari gereja Katolik. Mengapa dikatakan khas? Karena yang pertama, roti dan anggur yang digunakan di dalam Ekaristi itu adalah roti dan anggur yang melalui sakramen imamat dalam diri seorang imam diubah atau ditransubstansiasi menjadi tubuh dan darah Kristus sendiri. Di dalam peristiwa konsekrasi, kita akan mengalami itu. Hakikat roti dan anggur itu diubah. Walaupun bentuk dan rupanya masih sama, tapi hakikatnya sudah berubah menjadi tubuh dan darah Kristus sendiri. Atas dasar itu, pada saat orang Katolik menerima roti dalam Ekaristi Kudus, ia menerima tubuh Kristus. Yang kedua, Ekaristi itu bukan sekadar perjamuan. Maka pada saat orang merayakan Ekaristi, kita sementara menghadirkan kembali peristiwa pengorbanan Kristus disalib di Bukit Golgota 2000-an tahun yang silam. Dengan begitu pengorbanan Kristus dialami secara real dalam Ekaristi untuk kita yang hadir di dalam perayaan itu. Artinya, pada saat merayakan Ekaristi, kita sungguh mengalami Kristus yang secara tulus mengorbankan dirinya untuk keselamatan kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, ada beberapa hal yang bisa kita maknai dari peristiwa Ekaristi Kudus. Yang pertama adalah ajaran tentang cinta yang sesungguhnya. Zaman ini ditandai dengan fenomena cinta palsu, cinta yang penuh dengan perhitungan untung rugi. Kita boleh menyaksikan di sejumlah platform media sosial ada fenomena yang terjadi di sana. Pembunuhan, pertikaian, penipuan hanya atas dasar cinta palsu ini. Dan kadang-kadang kita disuguhi oleh situasi ini. Semoga kita tidak tergerus dan kehilangan arah. Kita mau belajar dari Yesus, dan di dalam Ekaristi Kudus kita mau terus mengobarkan cinta yang sesungguhnya. Tubuh dan darah Kristus yang dicurahkan kepada kita sebagai bentuk cinta Yesus yang sempurna bagi kita. Cinta sejati yang tidak terbagi. Yang kedua, dari Ekaristi kita belajar makna kemurahan hati. Ekaristi adalah peristiwa Tuhan menunjukkan kemurahan hatinya.
Dia memberikan dirinya sampai sehabis-habisnya bagi kita. Kita yang kadang-kadang hanya berkutat dengan diri sendiri. Kita yang kadang-kadang sangat egois. Dibuka mata dan hati kita untuk lebih murah hati, bersolider dengan orang lain. Hati yang selalu berbelas kasih. Dan yang ketiga, Ekaristi mengajarkan kita tentang makna persatuan. Dalam suratnya kepada umat di Korintus, Paulus menerangkan bahwa Ekaristi adalah kriteria perjamuan yang mendatangkan kesatuan dan kedamaian di tengah jemaat. Di dalamnya ada Kristus yang hadir secara nyata. Maka dengan menyambut tubuh dan darah Kristus, kita diundang untuk senantiasa menjalin persatuan dengannya. Oleh karena itu, kita semua diajak sebagai umat Tuhan untuk terus mengupayakan persatuan. Ekaristi menyatukan kita. Ekaristi mendamaikan mereka yang berselisih paham, mereka yang sementara bertikai. Ekaristi membawa kedamaian dan kesatuan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, semoga kita semua menyambut tubuh Kristus dengan cinta yang besar dan dalam keadaan berahmat. Dan semoga kita semua menjadi manusia-manusia Ekaristi yang siap hidup di dalam kasih dan persatuan satu sama lain. Ekaristi kudus menjadikan kita dikuduskan di dalam perjamuan ilahi Tuhan. Mari Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, semoga kita terus dan tekun merayakan Ekaristi Kudus sebagai pusat jantung hidup iman kita. Karena di sanalah kita menemukan sejatinya gereja Katolik yang benar ketika kita merayakan Ekaristi Kudus. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.